Baradae akhirnya mengaku, ceritakan semua peristiwa di rumah Ferdy Sambo Pojok 1 namun atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Brigadir Yosua Pojok 1.id. Jakarta, Baradae akhirnya mengaku dan menceritakan peristiwa berdarah di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua. Pengakuan Baradae atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu itu disampaikan saat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Jubir LPSK, Ruli Novian menyatakan, permohonan perlindungan saksi Baradae itu saat ini masih dalam penelaahan. Ini baru permohonan perlindungan, ucap Ruli kepada jpnn.com pada Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022, dilansir pojok1.id. LPSK sampai saat ini juga masih belum bisa menyimpulkan apakah Baradae merasa terancam atau tidak sehingga minta dilindungi. Itu masih dalam materi penelaahan kami apakah terancam atau tidak. Tetapi memang kami belum bisa sampaikan, ujarnya. Ruli juga mengungkap bahwa Barada Richard telah menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah mantan Kadif Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Akan tetapi, ia enggan mengungkap cerita baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Versi Baradae, Baradae, menceritakan dengan baik terkait runutan peristiwa dalam konteks yang diketahuinya, ungkap Ruli. Sementara, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, pihaknya masih mendalami unsur ancaman terhadap Baradae, kami masih mendalami soal itu, ucap Edwin Partogi. LPSK juga berencana memintai keterangan ulang Baradae sekaligus melakukan pemeriksaan psikologisnya. Lagi, Edwin juga enggan membeberkan kronologi peristiwa berdarah yang disampaikan Baradae kepada LPSK. Jadi, keterangan sebelumnya itu menyangkut peristiwa dan rangkaian sebelum peristiwa dan setelah peristiwa, ungkap Edwin. Untuk diketahui, setiap pemohon perlindungan saksi LPSK harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya menceritakan kronologi peristiwa hukum yang dialaminya. Pelapor juga harus menjelaskan apa posisinya dalam peristiwa hukum tersebut. Terus, menyampaikan kronologi peristiwa pidana itu seperti apa, termasuk juga kalau ada ancaman-ancaman itu seperti apa, jelas Edwin. LPSK juga tidak sembarangan mengabulkan permohonan perlindungan saksi. Kami harus tanya psikolog dahulu, asesmen psikologis soal kondisi psikologinya, kata dia. Kalau soal ancamannya, itu harus kami dalami lagi dari yang bersangkutan, Baradae.